Orang sehat dan orang tanpa gejala wajib menghadiri sholat Jumat. Orang dalam pemantauan tidak wajib dan tidak dianjurkan menghadiri sholat Jumat. Pasien dalam pengawasan dan positif terpapar corona haram menghadiri sholat Jumat. Zona hijau wajib melaksanakan sholat Jumat dengan tetap mengupayakan kewaspadaan. Zona kuning wajib melaksanakan sholat Jumat dengan tetap mengupayakan pencegahan sesuai protokol. Zona merah, jika masih aman dari penyebaran, maka wajib melaksanakan sholat Jumat disertai upaya pencegahan sesuai protokol. Jika dinyatakan telah terjadi penyebaran, maka tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Kalau zona merah, lebih baik ya sholat di rumah berjamaah dengan anak istri, berbanyak ibadah, sholat-sholat sunat dan yang lain-lainnya. Ma min salasin fi qaryatin wala badwin wala tuqamu fihim salatu illa istahwada alaihim asyaitan falaika bil jama'ah fa innama yaqulul ti'bu al-qasiyah. Jika ada 3 orang di suatu desa atau di dusun, kampung, tidak mengerjakan sholat berjamaah, maka setan pasti mengalahkan mereka. Karena itu berjamaahlah kalian agar tidak seperti kambing yang terpisah dari gerombolannya yang mudah dimakan oleh serigala. Ini pentingnya sholat berjamaah. Pentingnya sholat berjamaah. Di satu kampung harus ada yang sholat berjamaah. Ya harus. Artinya jangan juga kita termasuk di kampung itu nggak mau sholat berjamaah. Terus berjamaah. Adapun beberapa uzur syar'i yang memperbolehkan seseorang untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Syekh Ibrahim Al-Bajuri menyebutkan diantaranya adalah terdapat hujan dan angin yang besar, itu termasuk uzur. Boleh meninggalkan sholat berjamaah, boleh. Tapi kalau zaman sekarang ada payung, ada alat yang mudah untuk mendatangi masjid, maka harus mendatangi masjid. Ya. Kemudian yang kedua, angin yang beda, itu yang pertama, hujan yang deras, angin yang besar. Kedua, sangat lelah, capek pulang dari perjalanan, pulang dari kerja, sangat lelah, yang sangat capek, sehingga ini pun uzur, boleh meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Ketiga, udara ataupun cuaca itu dingin atau panas sekali. Nah, ini yang mengakibatkan sakit. Namanya dingin banget ya, atau panas sekali, dan tidak ada pelindung untuk melindungi dirinya dari kedinginan atau dari panas. Maka boleh, ya boleh, bukan harus sholat, boleh nggak berjamaah. Jadi bukan harus sholat di rumah, enggak. Kalau masih ada alat yang bisa untuk mengurangi dingin, mengurangi rasa panasnya, maka boleh. Artinya apa? Bukan boleh lagi, ya dianjurkan untuk berjamaah. Kemudian yang keempat adalah lapar atau haus sekali. Sudah lapar, haus, kemudian sudah ada makanan di depannya, maka ini boleh meninggalkan berjamaah. Makan dulu karena sangat lapar. Tapi sangat lapar dan haus, belum ada makanan di depannya, maka sholat. Minta pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan sholat itu Allah mengenyangkan. Ya, Allah datangkan orang yang Allah ketuk hatinya memberi kita makan atau minuman.
Yang kelima itu sakit. Nah, ini uzur bolehnya meninggalkan sholat berjamaah. Kalau sakit kemudian dia mampu, ya boleh saja. Saya pokoknya mau berjamaah, silakan. Tapi kalau sakitnya corona, nah ini nggak boleh sholat berjamaah. Haram karena menular. Atau penyakit yang mudah menular, sehingga nanti kalau kita sholat jamaah yang lain kena penyakit itu, maka nggak boleh berjamaah. Bukan hanya sekedar uzur, ya, bukan hanya sekedar boleh nggak berjamaah, tapi tidak boleh berjamaah kalau punya penyakit corona atau penyakit yang mudah menular yang mengakibatkan jamaah lain terkena penyakit itu. Yang keenam, sedang menghadapi masalah keluarga, masalah kampung, masalah, ya, pikiran nggak tenang, maka sholat di rumah saja. Selesaikan masalah yang lebih khusyuk. Karena kata Imam Ghazali, kalau sholatnya lebih khusyuk di rumah, maka di rumah saja. Tapi tetap ya, ini artinya masalah besar, bukan masalah sepele. Kemudian yang ketujuh, uzur boleh meninggalkan sholat berjamaah itu sedang tanggung nih, menolong orang lain. Menolong pasien, lagi dioperasi, azannya teruskan pertolongannya, ya, lagi menolong seseorang yang tenggelam, kamu tolong berenang, terjun, azan, maka terus boleh, ya. Artinya bahkan wajib menolongnya, tidak boleh meninggalkan pertolongan itu, harus menolong. Setelah selesai pertolongan, baru sholat. Kemudian tidak ada pakaian yang pantas dipakai untuk pergi sholat berjamaah. Celana kolor tok misalkan, ya, cukup nutupin udel sama lutut. Pakaian yang lain nggak ada, maka ini uzur, boleh sholat di rumah. Kemudian kesembilan, habis memakan petai atau jengkol yang berbau-bau dan tidak ada alat untuk menghilangkannya, misalkan belum ada sikat gigi, belum ada odol, maka itu termasuk uzur. Tapi kalau ada, ya, bahan yang bisa menghilangkan bau mulutnya, maka pakai alat itu atau bahan yang bisa menghilangkan bau mulut, kemudian pergi ke masjid untuk berjamaah. Yang ke-10, uzur boleh meninggalkan sholat berjamaah itu sedang menjenguk orang sakit. Nah, orang sakit, kita lagi nungguin orang sakit nih, nggak ada orang lagi. Kalau kita tinggal, nanti kalau ada apa-apa, maka itu uzur. Tapi kalau ada 10 orang menjenguk orang sakit semua 10, maka tinggalkanlah 1 atau 2 orang, yang 8 atau yang 7 orang itu pergi ke masjid berjamaah. Nanti yang 2 orang atau yang 3 orang yang ditinggal tadi bergantian, ya. 7 orang nunggu orang sakit, yang 2 yang kita tinggalkan sholat berjamaah, yaitu sholat berjamaah setelah kita. Kemudian ke-11, ngantuk. Ngantuknya berlebihan. Akhirnya kadang bacaan pun akhirnya salah-salah, ya, karena saking ngantuknya. Maka ini uzur, ya, tidur aja dulu sebentar, lanjutkan tidurnya. Udah berapa menit sudah bangun itu, tapi kalau ngantuk banget. Ke-12, suami atau istri yang sedang bertarung itu termasuk uzur. Nggak lihat jam sih, ya, main aja, padahal udah jam 4:30 misalkan, mungkin nggak kedengaran tahrim jauh, terus pas azan kedengaran azan subuh, itu uzur jamaah, artinya boleh meninggalkan
jamaah lanjutkan peperangannya sampai selesai, kemudian baru sholat setelah uzur. Jadi uzur-uzur ini ada yang ya boleh meninggalkannya, artinya nggak perlu berjamaah. Kalau berjamaah pun boleh. Tapi ada juga uzur yang memang nggak boleh sholat berjamaah, seperti orang punya penyakit menular yang membahayakan, ya. Punya penyakit menular, ya. Sedang sakit, maka kemudian sakitnya penyakit yang menular seperti corona, maka nggak boleh sholat berjamaah. Haram kalau dia sholat berjamaah, karena nanti jamaah lain tertular dan kena penyakit corona sepertinya. Ya, kalau lagi sakit nggak boleh masjid. Ya, kalau sakit menular. Kalau sakitnya sakit yang bukan penyakit menular, kemudian dia ingin dipapah oleh kedua orang ataupun semangat ingin berjamaah, maka boleh saja sholat berjamaah walaupun sakit. Tapi pada dasarnya orang sakit itu adalah uzur, boleh meninggalkan sholat berjamaah.